pengerahan alutsista Iran dalam menghadapi Amerika Serikat terus berlanjut. Kali ini perhatian tertuju pada pengarahan kapal perang Shahid Bagheri ke Selat Hormuz, sebuah langkah yang menandai munculnya titik konflik baru di kawasan. Perkembangan ini segera menjadi sorotan para analis militer dunia yang mulai membaca meningkatnya kekhawatiran di kubu Washington. Pertanyaannya pun mengemuka, apakah langkah Iran ini membuat Amerika kini berpikir dua kali untuk melancarkan serangan? Video ini akan mengulas perkembangan terbaru tersebut. Kita akan melihat bagaimana pengerahan alutsista Iran membuat Amerika Serikat bersikap jauh lebih berhati-hati, bahaya besar yang tersembunyi di balik manuver ini, serta mencoba mengidentifikasi kapan sebenarnya Amerika berpotensi melancarkan serangan. Iran kini mengerahkan kapal induk drone. Di satu sisi, Donald Trump menyatakan tetap mengedepankan jalur diplomasi. Namun di sisi lain, ia justru meningkatkan tekanan dengan pengerahan armada militer secara terus-menerus ke Timur Tengah. Sikap inilah yang tidak dapat diterima begitu saja oleh Teheran. Sebagaimana ditegaskan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pembicaraan tidak mungkin dilakukan di bawah ancaman. Di saat situasi kian genting, pengerahan kapal induk Shahid Bagheri pun dilaporkan. Analis militer Mediha mempublikasikan citra satelit yang mengonfirmasi keberadaan kapal tersebut melalui platform X. Citra itu menunjukkan Shahid Bagheri tengah berlabuh sekitar 5 km di selatan pelabuhan Bandar Abbas sejak 26 Januari 2026. Hingga kini, pihak militer yang memuat ulang laporan tersebut belum menemukan alasan pasti di balik aktivitas kapal ini. Belum ada penjelasan resmi, namun tidak dapat dikesampingkan bahwa pengerahan ini masih menjadi bagian dari uji coba laut yang telah dijadwalkan. Meski demikian, ada pula kemungkinan bahwa langkah ini berkaitan erat dengan alasan keamanan. Televisi pemerintah Iran bahkan menayangkan rekaman yang memperlihatkan drone-drone berjajar di dek kapal yang oleh para pejabat ditafsirkan sebagai pesan pencegahan yang jelas. Perlu diingat, semua perkembangan ini terjadi tak lama setelah Trump menyatakan bahwa kelompok serang USS Abraham Lincoln sedang menuju ke Timur Tengah. Di tengah ancaman Amerika terkait pengerahan armada tambahan yang mendekati perairan Iran, Teheran pun tak tinggal diam dan menunjukkan kekuatan militernya. Berbicara lebih jauh soal kekuatan militer, Iran tidak hanya menonjol lewat armada drone. Keberadaan kapal induk drone angkatan laut seperti Shahid Bagheri menjadi pertimbangan serius bagi pihak lawan. Lantas, seperti apa spesifikasi kapal ini? Mengutip sumber militer dan laporan terbuka, Shahid Bahman Bagheri merupakan kapal induk drone angkatan laut pertama Iran yang resmi bergabung dengan Korps Angkatan Laut pada 6 Februari 2025. Meski terkesan sebagai kapal baru, Shahid Bagheri sejatinya merupakan hasil modifikasi dari kapal kontainer berbobot 42.000 ton bernama Prarin. Kapal ini memiliki panjang lebih dari 240 meter, lebar 32 meter, dan kedalaman lambung 12 meter. Landasan pacunya mencapai 180 meter, dilengkapi platform lompatan miring layaknya kapal induk konvensional untuk mendukung lepas landas drone. Shahid Bagheri mampu membawa dan mengoperasikan berbagai jenis drone serta helikopter. Kapal ini dirancang untuk beroperasi di kondisi laut terbuka dengan jangkauan operasional sekitar 22.000 mil laut. Menurut perancangnya, kemampuan ini memungkinkan kapal tetap beroperasi di wilayah terpencil di lautan dunia hingga 1 tahun penuh tanpa pengisian bahan bakar. Dari sisi persenjataan, Shahid Bagheri dilengkapi 8 rudal anti kapal Nur, 8 rudal permukaan ke udara Kautsar 2222, serta meriam otomatis kaliber 30 mm. Laporan yang belum dikonfirmasi juga menyebutkan adanya 2 menara kendali jarak jauh yang dipersenjatai meriam 20 mm. Di sisi lain, Iran juga memperkuat garis pantai selatannya. Pengerahan Shahid Bagheri terjadi di tengah laporan intelijen yang menyebut bahwa Teheran telah meningkatkan pertahanan di wilayah pesisir selatan. Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil Iran benar-benar mencerminkan tingkat kesiapan yang tinggi. Mengutip laporan 24 News, unit-unit dari Korps Garda Revolusi Islam telah dikerahkan untuk memperkuat garis pantai selatan, sebuah langkah yang dipandang sebagai persiapan menghadapi potensi operasi darat Amerika. Pengerahan pasukan terfokus di wilayah strategis Teluk Persia, termasuk Selat Hormuz. Berdasarkan informasi intelijen yang dibagikan kepada sejumlah misi diplomatik Barat, Iran telah menempatkan unit Korps Garda Revolusi Islam dan Basij di sepanjang garis pantai sepanjang lebih dari 2.400 km. Penekanan khusus diberikan pada lokasi-lokasi vital seperti Pulau Qesem dan kota pelabuhan Bandar Abbas.
Tak hanya itu, sistem pertahanan pantai canggih juga telah dikerahkan, termasuk rudal anti kapal dan kapal selam kelas Gadir yang bertugas mendeteksi serta mencegah ancaman maritim di Teluk Persia. Pengerahan ini diyakini dirancang agar Iran mampu menutup Selat Hormuz jika situasi mengharuskannya. Lalu, seberapa berbahaya Selat Hormuz bagi Amerika Serikat? Seperti diketahui, sekitar 1/5 konsumsi minyak global setiap hari melewati selat strategis ini. Yang membuatnya semakin krusial adalah fakta bahwa kawasan tersebut berada di bawah kendali Iran. Wakil politik Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam, Muhammad Akbar Zadeh, menyatakan bahwa Iran menjalankan dominasi penuh atas Selat Hormuz, baik di domain udara, permukaan, maupun bawah permukaan laut. Ia menegaskan bahwa Iran mampu melacak kapal-kapal yang berlayar di bawah berbagai bendera menggunakan teknologi modern. Meski demikian, Teheran menekankan bahwa mereka tidak menginginkan perang, namun sepenuhnya siap jika perang tak terelakkan. Apakah Amerika pada akhirnya akan tetap nekat? Selain kendali strategis tersebut, pengungkapan jaringan terowongan rudal bawah laut oleh Iran turut meningkatkan kewaspadaan. Menurut laporan New Arab, terowongan-terowongan ini diduga menyimpan ratusan rudal jelajah jarak jauh. Bahkan, Iran mengumumkan latihan militer di wilayah udara dekat Selat Hormuz tak lama setelah kapal induk Amerika memasuki kawasan Timur Tengah dengan agenda serupa. Berdasarkan notam yang dikeluarkan otoritas Iran, latihan tersebut berlangsung dari 27 hingga 29 Januari dalam radius 5 mil laut, melibatkan wilayah udara hingga ketinggian 25.000 kaki. Area udara terkait dinyatakan berbahaya dan penerbangan sipil akan dibatasi. Lalu, kapan sebenarnya Amerika akan menyerang Iran? Saat para komandan senior Iran mengeluarkan peringatan keras terkait pergerakan Amerika, ketegangan antara Teheran dan Washington pun mendekati titik kritis yang berbahaya. Pertanyaan besarnya tetap sama, kapan serangan itu akan terjadi? Analis militer Yediot Ahronot Ron Ben Yishai telah mengurai berbagai kemungkinan, namun akhirnya tiba pada satu kesimpulan. Tidak ada satupun pihak yang memiliki jawaban pasti. Meski demikian, jurnalis dan koresponden perang veteran asal Israel tersebut mengajukan satu pertanyaan mendasar yang akan menentukan apakah serangan benar-benar terjadi dan kapan itu mungkin dilakukan. Menurutnya, terlepas dari apakah Israel mendukung atau menentangnya, agenda tetap akan berjalan sesuai kehendak Presiden Amerika. Namun persoalannya, berdasarkan pengalaman, Trump kerap mengambil keputusan pada detik-detik terakhir, dan bahkan saat itu pun keputusan tersebut belum tentu final. Ben Yishai juga menyoroti pidato Wakil Presiden J.D. Vance pada hari Sabtu yang mencerminkan ambiguitas serupa. Ia mencatat bahwa Pentagon dan Komando Pusat Amerika sejauh ini belum menerima perintah apapun selain untuk melakukan persiapan. Sementara itu, pernyataan bernada provokatif terus dilontarkan oleh Trump. Sang wakil presiden sendiri telah menjelaskan berbagai persiapan, terutama yang berkaitan dengan pertahanan bersama dalam menghadapi kemungkinan serangan balasan Iran menggunakan rudal dan drone. Pada akhirnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran mengerahkan Syahid Bagheri di tengah gejolak domestik dan meningkatnya ketegangan regional. Kemungkinan, Amerika melancarkan serangan memang selalu ada. Namun melihat tingkat persiapan yang dilakukan, Teheran tampaknya memegang kendali yang cukup besar hingga membuat Washington harus berpikir ulang sebelum melakukan intervensi. Meski demikian, kapasitas militer Amerika juga sangat memadai. Menurut kalian, faktor besar apa yang sebenarnya sedang dipertimbangkan Washington hingga membuat keputusan serangan terus ditunda?